Masa, ayo masa, hawane pau enak masa, serasa mikir nyambut gesek masa, gendang sacet masa. Halo Mas, iya, halo kan, itulah di Mas yang lagi viral ya. Oke kan, jadi di video kali ini itu saya ada sebuah ponsel Xiaomi Black Shark ya. Nah, ini ponsel Xiaomi Black Shark-nya mengalami kendala layar sentuhnya itu ghost touch ya. Jadi dia itu ghost touch di bagian soft key atau tombol yang di bagian bawah yang back dan recent ya, recent app atau aplikasi sebelumnya ya itu ya. Itu dia itu tombolnya mengalami ghost touch atau terkadang tuh dia tuh nyentuh sendiri ya. Kalau fungsional dari LCD dan layar sentuh yang bagian atas atau yang lainnya itu masih normal saja ya, hanya yang bagian recent apps-nya itu aja terkadang pencet-pencet sendiri ya. Nah, tadi barusan saya tunjukkan itu part atau suku cadang dari LCD dan layar sentuh dari Black Shark ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Black Shark ya, Xiaomi Black Shark. Untuk langkah awalnya kita perlu melepas bagian panel layar terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuka layar LCD dan tentunya touchscreen-nya itu memang satu set ya. Sudah jadi menjadi satu kesatuan ya. Nah, itu seharusnya perlu bantuan blower ya. Nah, untuk di video kali ini untuk LCD-nya itu sudah terlepas ya. Hanya saja lemnya itu masih ada sedikit sedikit kuat lah, tapi nggak terlalu kuat ya. Jadi memang sebelumnya sudah pernah dibongkar. Jadi saya tidak perlu melakukan pengangkatan panel LCD ini dengan bantuan blower lagi ya. Jadi saya hanya perlu melakukan pengangkatan LCD ini dengan bantuan alat seperti yang ada di video. Ya, itu adalah alat opening tool berbahan mika atau plastik ya, lentur. Nah, ini sudah terangkat ya. Setelah terangkat, panel LCD-nya itu fleksibelnya itu masih terpasang ya ke mesin tentunya. Nah, itu untuk membuka atau melepas konektor LCD-nya itu kita harus melepas plat metal yang mengunci ya, dan plat metalnya itu juga dikunci dua baut ya. Nah, itu buka terlebih dahulu bautnya, lalu kita bisa mengangkat plat metalnya itu ya, lalu kita bisa melepas konektor LCD-nya ya. Nah, untuk ponsel Xiaomi Black Shark yang generasi pertama ini kita harus memindahkan tombol fingerprint ya. Jadi tombol fingerprintnya itu memang harus kita pindahkan ke LCD yang baru ya, karena ya memang kalau LCD biasanya ya tidak include dengan flexible fingerprintnya ya. Nah, setelah itu kita harus membersihkan terlebih dahulu yaitu sisa-sisa adhesif atau lem ya, lem dari LCD Black Shark 2 nya ya. Nah, ini setelah saya bersihkan ya, ini ya dari sisa-sisa lemnya ya. Nih, oh ternyata ini masih ada ya di sisi yang bagian bawah ini ya, ternyata masih ada, belum keseluruhan ya. Jadi kita harus membersihkan sisa-sisa adhesif ini secara keseluruhan ya, harus bersih total dari sisa-sisa lemnya, karena untuk pemasangan panel layar ya yang baru itu kita membutuhkan casing atau middle plate-nya ya. Itu kita middle plate-nya itu memang butuh bersih ya, karena agar kedudukannya itu nanti rata ya. Kalau kita tidak bersihkan dari sisa lem atau adhesif, itu nanti kedudukan LCD-nya jadi kurang rata. Nah, apalagi untuk seri-seri Android yang terbaru ini ya, itu kan layarnya sudah mulai tipis-tipis dan penopangnya atau frame-nya atau casing tengahnya itu ya. Nah, itu kan sudah juga mulai menipis-nipis ya. Jadi sudah
penopangannya itu sudah nggak kayak LCD yang Android yang masih generasi lama-lama itu ya, itu penopangannya masih besar-besar. Nah kalau yang sekarang ini kan cukup sempit ya, jadi untuk memberikan apa ya namanya itu, istilahnya kalau LCD-nya itu biar kedudukannya itu biar baik gitu ya, biar kuat, itu kita harus membersihkan sisa lem ini. Nah nanti kalau waktu pemasangan kita tambahkan lemnya itu juga bisa enak gitu ya, jadi biar bisa rapi, biar bisa nggak apa ya, kayak nggak berat sebelah gitu ya. Jadi biar rapi lah pada intinya ya. Jadi memang harus seperti itu. Nah ini setelah saya selesaikan atau sudah saya bersihkan dari sisa lemnya, dari casing, dari yang di bagian casing tengahnya ya. Nah ini saya lanjut untuk mempersiapkan panel LCD atau panel layar yang baru ya. Nah ini untuk mempersiapkan panel layar yang baru ya, ini kan kita harus memindahkan fleksibel fingerprintnya. Nah fleksibel fingerprintnya ini awalnya saya memang pengalaman pertama kali bagi saya untuk memasang panel LCD dari Xiaomi Black Shark ini ya. Jadi memang saya ini tidak paham awalnya bagaimana cara memasang fleksibel fingerprintnya ini ya, karena saya coba pasang tapi kok nggak bisa ya. Jadi saya coba pasang, saya pindahkan, itu nggak bisa. Nah ternyata setelah saya coba pahami terlebih dahulu ya, kenapa nggak bisa masuk ini fleksibel fingerprintnya, ternyata ada plat ya, ada plat penopang fleksibel fingerprint atau plat penopang fingerprint itu ya, itu yang harus dilepas terlebih dahulu ya. Nah jadi buat agan-agan jangan sampai dipaksa ya. Nah ini ya, jangan sampai dipaksa masuk, nanti bisa rusak ya panel LCD-nya, jangan sampai dipaksa ya. Nah itu ya, kita lihat bahwa di bagian bawahnya ya, bagian bawahnya fleksibel fingerprint itu kan ada plat ya yang berwarna chrome ya atau silver, itu bisa dilepas. Nah ini saya itu nggak paham pertamanya, ini kenapa kok bisa nggak pas, nggak masuk itu ya. Jadi ini saya masih mencari-cari dan saya nggak mau memaksa karena resikonya sangat tinggi dan harga panel layar dari Xiaomi Black Shark ini juga cukup mahal ya. Saya coba cari selanya ya, jadi ini saya masih meraba-raba. Nah lalu akhirnya setelah saya betul-betul pahami ya, ini setelah beberapa menit kemudian, nah ini ya, ini bagian platnya itu ya harus dilepas lalu dipasang dulu ya di bagian belakangnya. Nah lalu fleksibel fingerprintnya itu dimasukkan dari depan. Nah itu langkah yang benar ya. Jadi jangan lupa kalau untuk memasang fingerprintnya, kita lepas fleksibel fingerprintnya dari panel LCD yang lama ya. Jika sudah terlepas, lepas plat penopang dari fleksibel fingerprintnya ya. Setelah itu pasang plat penopangnya ke LCD yang baru ya. Tentunya tambahkan sedikit lem ya kalau memang lemnya sudah kurang kuat. Nah lalu pasang fleksibel fingerprintnya itu dari depan ya, dari depan seperti ini ya, dari depan layarnya. Nah dan juga ya, ini fleksibel fingerprintnya itu jangan lupa nanti saat memasang ke penopangnya itu, kalau lemnya juga dirasa sudah kurang, tambahkan lem lagi, bisa pakai double tip atau bisa pakai lem T7000 untuk pemasangan LCD itu ya. Tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Yang penting untuk menguatkan ya, agar tidak lepas saat dipakai ya, gitu aja. Ya ini masih saya rapikan ya, jadi masih saya presisikan. Nah jika sudah, ini pasang fleksibel fingerprintnya ke bagian konektor yang ada di fleksibel LCD ya. Memang fleksibel fingerprintnya ini menjadi satu ya, terpasang ya, jadi terpasang menjadi satu dengan bagian fleksibel LCD-nya. Nah oke, ini adalah cuman seperti isolasi atau solatip ya, untuk solatip anti bakar ya.
Nah, itu selotipnya itu saya lepas dari LCD yang lama atau panel layar yang lama, saya pindahkan ke panel LCD yang baru ya, karena di panel LCD yang baru itu untuk selotipnya nggak ada ya. Nah, ini adalah selotip untuk flexible fingerprintnya ya, flexible fingerprint ya, atau flexible sidik jari ya, gampangnya. Nah, ini juga saya berikan selotip juga untuk konektor yang bagian fleksibel sidik jarinya ya, karena memang yang di baru ini nggak ada, yang ada yang di lama, jadi saya komplitkan aja di situ ya, memang untuk melindungi juga fungsinya ya. Nah, lanjut ya, jika bagian fleksibel fingerprint sudah oke, ini lanjut untuk ini saya bersihkan aja ya dari label-label penjualan distributor ya. Ini adalah segel garansi. Nah, ini juga catatan penting ya untuk agan-agan yang mau ganti sendiri. Untuk segel itu jangan dilepas terlebih dahulu ya kalau belum dites. Jadi tes terlebih dahulu LCD dan layar sentuhnya. Jika fungsionalnya oke, ya silakan mau lepas segelnya itu silakan, nggak apa-apa. Karena nanti kalau kita buru-buru lepas ternyata fungsionalnya nggak fungsi, nanti kita nggak bisa garansi ya. Nah, itu tadi saya juga memasang jaring-jaring speaker ya. Jadi di panel LCD yang lama itu ada jaring-jaring speaker, itu lepas saja, kita pindahkan ke panel LCD yang baru. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita mulai untuk tahap pemasangan ya. Ya, sebelum memasang panel LCD atau layar sentuhnya, kita itu wajib untuk memberikan lem ya. Nah, ini saya menggunakan lem T7000 ya, itu berwarna hitam. Nah, ada juga lem B7000 itu berwarna bening. Bebas sih mau menggunakan B7000 atau T7000 silakan, tapi kalau saran saya dan saya pribadi, saya menggunakan lem T7000 untuk pemasangan LCD ya. Oke, jadi kita berikan lem T7000 ini ke sekeliling casing tengah atau frame dari Xiaomi Blackshark-nya ya. Jadi kita tambahkan lem T7000-nya ya, secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Karena itu tadi ya yang saya jelaskan di awal-awal, untuk LCD yang baru ini itu frame-nya itu sudah cukup tipis, mepet gitu ya. Frame-nya itu mepet sekali. Jadi penopang LCD-nya itu jadi seperti kayak kurang lebar. Nanti kalau kita terlalu sedikit ngasihkannya itu malah nanti bisa lepas ya. Kalau kurang banyak itu bisa lepas karena kurang kuat. Oke, ini saya lakukan cek ulang ya. Karena itu tadi saya rasa flexible fingerprintnya itu lemnya kurang kuat ya. Nah, ini akhirnya saya putuskan untuk lepas kembali flexible sidik jarinya atau flexible fingerprintnya, lalu saya tambahkan lem B7000 di bagian penopang flexible fingerprintnya ya. Berikan lemnya juga secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Nah, untuk pertanyaannya aman atau enggak dikasih lem B7000 flexible fingerprintnya itu ya? Ya, itu aman karena yang saya tambahkan lemnya itu di bagian penopang, dan bagian fingerprintnya itu masih ada seperti kayak plastik ya atau kayak besi, jadi nggak akan mempengaruhi ya. Nah, kalau takut atau kalau kurang nyaman dikasih lem B7000 atau T7000 bisa diganti dengan double tip, tapi double tipnya yang bagus ya, yang daya rekatnya kuat. Nah, oke ya, jadi setelah kita persiapkan LCD-nya tadi sudah selesai, sudah ditambahkan lem juga di bagian casing tengahnya. Nah, kita pasang flexible LCD, kita hubungkan konektornya ke konektor yang ada di mesin ya, kita hubungkan, pastikan terhubung dengan baik, lalu kunci flexible fingerprintnya itu dengan plat yang sudah kita lepas di awal tadi ya, plat besi tadi itu ya, atau plat metal, lalu kita kunci dengan 2 baut. Nah, setelah itu kita presisikan LCD ya.
kita presisikan LCD atau panel layarnya ke bagian casing tengah atau frame dari Xiaomi Black Shark-nya ya. Kita presisikan ya, jangan ditekan terlalu keras-keras ya, biasa saja pokoknya. Presisikan dari sudut bagian atas dan sudut bagian bawah itu sudah presisi dengan baik ya. Ya ini saya tekan-tekan, ini saya tekannya nggak keras ya, cuman lembut saja. Oke, sambil kita presisikan itu tadi saya coba nyalakan atau kita booting saja HP-nya ya, agar menyingkat waktu juga ya, menyingkat durasi. Karena ini saya mau mencoba fungsional dari layar LCD-nya dan layar sentuhnya. Kita coba kembali ya, kita lakukan double check sebelum saya berikan kepada pemilik Xiaomi Black Shark ini ya. Ya oke ya, sambil menunggu booting yang masih belum masuk ini kita lakukan pembersihan lem ya. Jadi kelebihan lem itu kita bersihkan saja ya, cuman kita gosok-gosok saja gitu, nanti lemnya bisa hilang sendiri ya, ikut dengan jari kita. Oke, saya masukkan dulu passwordnya, kita tunggu masih booting ya. Setelah kita masuk ke menu, kita lakukan pengecekan ya, mulai dari fungsional LCD dan tentunya fungsional layar sentuh, dan tentunya yang pertama tadi ya, yang fungsional recent apps-nya ya. Oke, tadi itu saya mencoba fungsional fingerprint ya, dan fungsional fingerprintnya masih oke ya, masih mau mendeteksi. Tapi karena itu jadi saya bukan termasuk di fingerprintnya ini ya, jadi dia menolak ya. Ya yang penting itu ya, kita cek kembali fungsional fingerprint, karena fungsional fingerprintnya itu kan fleksibelnya ngikut di fleksibel LCD ya. Oke, ini saya rasa sudah mantap ya untuk fungsionalnya, tidak ada masalah, dan recent apps-nya juga sudah tidak touch lagi. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh Xiaomi Black Shark. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.